Ya, halo, selamat siang semuanya. Semoga berbahagia dan kita berjumpa lagi untuk berbincang-bincang dalam acara spesial family. Ya, spesial keluarga. Bahwa di dalam keluarga ini ada sesuatu yang luar biasa. Kekuatan daripada seorang ayah atau seorang ibu tidak pernah akan bisa digantikan oleh apapun. Sore Erika, ya semuanya sama sore. Baiklah, kita langsung undang pembicara kita. Silakan bergabung bersama kita. Ya, bagaimana Ibu Ivon Yolanda bersama suami Rudi Jaya bisa bergabung? Apa kabar semuanya? Ya, tentunya hari yang melelahkan dan di luar sana hujan besar sekali. Hari ini juga sudah lewat satu hari lagi. Sangat amat cepat. Ya, sepertinya sinyal lagi kurang bagus. Ketika kita mendengarkan semua lagu tentang bunda, tentang ayah, tentang apa banyak yang mewek. Ya, semuanya pada bilang, aduh, subuh lagunya sedih banget. Aduh, subuh lagunya gimana, nggak ada yang lebih lain. Iya, karena memang orang tua adalah segalanya buat kita. Ya, kenapa ya? Nggak bisa join. Padahal udah di dalam, kenapa nggak bisa join? Ibu Ipon kan udah ada di dalam sini. Tinggal diterima requestnya atau merequestkan diri. Coba keluar lagi dan masuk lagi, lalu merequestkan diri nanti saya reset. Ya, ya inilah keluarga bahagia. Anaknya lucu-lucu sekali dan pada nanya, Suhu itu siapa? Ya, saya juga belum kenal. Kita kenalan dulu. Ya. Nggak bisa join. Baik kalau gitu, Ibu Ipon bisa keluar dulu. Quit ya. Quit dulu, lalu nanti bergabung lagi. Silakan. Masuk lagi bergabung. Halo semuanya, apa kabar? Ibu Metasari, aman? Keadaan baik-baik saja. Semoga demikian. Erika, baik. Ya, saya bukan indigo ya. Iya, ingin digoda. Semua orang adalah indigo, Bu. Ya, karena kalau kita tidak bisa digoda, nanti hidup kita jadi dingin. Karena menggoda itu artinya bukan menggoda yang negatif, tapi kita banyak bisa bercanda, humor dengan banyak teman, sehingga kita tertawa. Ya, ya, Ivon, bagaimana? Bisa bisa keluar dulu atau gabung lagi? Katanya nggak bisa masuk beliau. Atau pakai, ini sudah. Yes, aduh, akhirnya bisa. Ada suaranya? Aman? Halo, ya Pak Rudi. Aman. Ya, Iya, selamat. oke. Kita triplet kali ini ya. Langsung di sana narasumbernya dua. Luar biasa, sepasang merpati tidak pernah ingkar janji. Sering ingkar nggak, Bu? Ya, Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kekuatan daripada parenting ya. Jadi kita lihat banyak orang bisa mengeluarkan buku-buku parenting atau pelajaran tentang orang tua. Bagaimana sih menjadi orang tua? Tapi itu nggak laku loh. Karena orang tua katanya bilang, gue udah bisa kok jadi orang tua. Nggak usah pakai teori-teori, katanya begitu. Ternyata begitu dia jadi orang tua, ya pakai teorinya sendiri, gitu. ya. Sehingga mulai saat ini, mulai banyak nih, banyak coach-coach atau yang melatih tentang parenting. Apalagi kalau untuk Ibu Ivon, Instagramnya penuh banget dengan hal-hal yang bagus dan positif. Jadi saya saja kadang ngapalin loh, apa nih yang berikutnya, apa nih yang diajarin. Waduh, tab-tabnya apa. Bagus sekali memang untuk membimbing. Iya. Iya, Bu. Suara jelas, clear? Jelas, Muka? jelas. Oke.
Ya, kita mulai aja. Perkenalkan diri dulu dari mungkin ladies first ya. Kita kasih kesempatan Ibu dulu. Ya, Ibu Ivon, silakan kenalin diri pada teman-teman, asalnya dari mana dan hobinya apa. Terus kok seneng banget sama apa meme atau pelajaran-pelajaran tentang parenting. Ya, silakan. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Suhu. Salam Sore. kebajikan. Ya, Salam kebajikan. Yes. kita berdua suami istri dari Medan. Ini suami saya. Medan pula. Iya. Walah, horas bah. Iya, dekat kali dengan Danau Toba ya. Iya, Suhu. Kemarin terakhir kita Pak Baja sama Nera di Tanjung Morawa, di Ticangtir. Oh, Jadi waktu buka pendaftaran, di mana Suhu? Kita di Medan. Pokoknya, oh ya daftar Su. Begitu daftar, lokasinya di mana Su? Di Wihara Buddha Murni. Oh ya oke Su. Itu bukannya Ticangtir? Iya. Nggak jadi deh Su. Ada takut sama kuburan dan rumah abu rupanya. banyak rumah abunya di sana Suhu. Iya, tapi aman-aman aja kita. Baik-baik semua. Ya, silakan. Gimana bisa tertarik dengan parenting? Bisa dijelasin sedikit. Tertarik parenting sebenarnya itu dari awal dari suami. Pertamanya. Suaminya malah bapaknya dulu. Iya. Awal belajar parentingnya itu ketika saya ketemu Ayah Edi. Oh yes, Ayah Edi itu luar biasa. Jadi bapak-bapak dulu yang mau belajar ya. Hebat. Ayah Edi terkenal laki-laki. Parenting. Kalau Darmawati Chang itu cewek ya, Darmawati yang kita sering undang itu wanita. Nah, ini Ayah Edi, sekarang ada Ayah Rudi. Ya, bisa diceritakan pada kita. Ya, Suhu, kondisi waktu ketemu seminar Ayah Edi itu pada saat istri sudah melahirkan anak pertama. Baru dong pelajaran pertama. Iya, betul. Di sana yang membuat saya tertarik adalah bukunya yang menulis 37 kebiasaan buruk yang dilakukan orang tua kepada anak. Betul. Itu booming banget, viral dan booming. Ya. Terus tahun 2009 itu ikuti seminar Bangki Utamo, bagaimana mengubah hidup Anda sekarang. Di Medan? Di Medan. Jadi pada saat itu saya bawa istri ke sana untuk seminar. Yes. Terus di berarti sana bapaknya ini yang luar biasa. Itu anaknya udah lahir belum Pak? Lagi. Anak pertama. Udah bersetahun. Oke. Kirain masih bawa gendang, dung. Yes. Lalu terus kemudian? Terus jadi mengapa ilmu parenting ini penting? Yes. Karena pada saat kita dapat gelar orang tua, gelar, betul. Kita belum belajar ilmu parenting. Ya. Tapi kondisi kalau dulu di kuliah kita dapat gelar kalau kita sudah belajar dan lulus ujian. Iya. Kebalikannya Suhu. Kebalikan ya. Ini dapat gelar dulu, baru belajar. Baru belajarnya. Bener-bener. Kalau orang nikah tuh pada ngebat gitu ya. Tapi kalau udah nikah punya anak pada bingung. After dia punya anak, bagaimana? Belum lagi anak pertama lagi, ya kan? Terus masa kandungan pertama itu penting banget karena di dalam kandungan ternyata kalau menurut ilmu parentingnya Adi W. Gunawan atau hipnoterapis ya, 3-6 bulan tuh masa-masa paling penting anak di dalam kandungan itu sinergi dengan ibunya, dengan kontak pancaskandanya, perasaannya, terus juga kemudian dia punya pikiran, bentuk-bentuk pikiran, padahal belum ada otak secara sempurna, belum. Otak itu bentuk 8 bulan sempurna. Nah, tapi perasaan dia udah nyatu dengan ibu. Maka apa yang dilakukan bapak saat ibu hamil, nah itu akan, apa yang dirasakan oleh ibu juga, itu akan sangat penting banget di situ. Dan ternyata anaknya jagoan semua ya.
Iya, Iya, laki-laki. semuanya Masih laki-laki. masih pengen punya, lengkapin lagi biar dapat bidadari. Cukup mamanya Iya, bisa dari suhu. mamanya mamanya disayang semuanya karena anaknya cowok semua. Iya, asalkan nanti punya mantu juga berbakti semua, wah bahagia sekali ya. Nah, makanya Amin, kita suhu, kadang-kadang amin. salah, orang itu menganggap mantu itu orang lain. Padahal kalau kita di Buddhis itu harusnya menganggap mantu adalah anak yang lahir spontan. Mantu adalah anak yang lahir spontan. Kalau anak kita adalah anak yang lahir dalam kandungan, yang kita gedein dan segala macam. Jadi kalau kita anggap mereka sebagai anak, perasaan itu tentu akan sama. Sama seperti pasangan yang mengadopsi anak gitu kan. Mereka bisa sayang banget sama anak yang dia rawat gitu. Jadi memang kalau kita menganggap ada mertua dan mantu, kata itu kayaknya ada jarak. Membuat mertua dan mantu ada jarak. Tapi begitu dikatakan, ini anak saya, kenalin ke orang-orang, ini anak saya loh, gitu kan. Sebagai anak cewek, gitu kan. Waduh. Itu mantunya juga akan merasa, wah mama, ya. Nah ini udah banyak yang mempraktekkan. Kalau kita menganggap, ini mantu saya, dia menganggap sebagai orang luar masuk ke dalam keluarga kita kan. Nah, tapi kalau bilang, ini anak saya, wah mereka juga akan berpikir balik. Apalagi nanti ke depannya nggak ada yang tahu nih, anak-anak kita ke depannya. Iya. Kata kan kenal Erina Wong di Medan. Erina Wongso. Di Sekui ya? Iya betul. Ya. Di Sekui, dia kantornya di dekat Cemara Asri. Nah itu dia selalu ngajarin betul-betul anak yang tadinya bandel begitu masuk ke kelas dia itu bisa jadi tahu sopan santun, bisa menghormati orang, bisa tahu I'm sorry. Ih susah banget loh anak sekarang ngomong sorry. Mam, sorry mam, pap, sorry. Itu susah. Padahal udah jelas salah. Ming Ming, ini secuo lah. Saya itu ya puyau. Ngomongnya walaupun dia udah salah, nggak mau ngomong maaf. Dikasih aja dia udah merasa kewajiban. Orang tua udah kewajiban kok kasih saya. Saya adalah putri, saya adalah putra, saya adalah pangeran. Waduh. Jadi nggak ada tuh kata thanks, terima kasih, cie-cie. Nah, karena mereka udah merasa itu kewajiban, orang tuanya sudah memberikan yang terindah buat dia. Terus ngomong, please forgive me, maafkan saya, ya kan? Chin Yen Yang Wo juga maafkan saya. Itu juga kata-kata yang paling penting. Ya, empat lagu wajib. I'm sorry, please forgive me, I thank you. Yang terakhir, I love you. Empat ini jangan pernah dilupakan. Nah, kadang-kadang kita lihat kalau budaya Medan apalagi ya, untuk dekat sama anak itu jarang. Kita lihat budaya Totok ya kayaknya. Mau peluk, cium, itu jarang. Kalau kita lihat budaya Barat atau di Jawa itu kan masih biasa. Ya. Apa sih, udah gede malu lah gitu. Orang tua juga pegangan tangan, gandengan, pelukan di jalan, di mall itu jarang banget kan kelihatan. Sehingga anak-anak itu menganggap bahwa, oh papa mama saya ada jarak. Mama saya nggak bisa tuh rangkulan, nggak bisa apa. Ini budaya sih memang. Nah, kita harus bisa kasih lihat anak kita tuh bahwa orang tua itu harmonis, nggak berantem mulu. Makanya orang tua ya kalau mau berantem, bisik aja. Jangan teriak-teriak. Terus anak-anak taunya kalau lagi berantem pada wow gitu. Wah taunya mama tuh lagi berantem, papa lagi berantem. Ntar bayangannya pada bisik-bisik. Udah bayangannya yang tahu cuma mereka doang berdua. Anak-anak nggak tahu. Jadi selamanya di otak anak-anak tuh, mama papa kita ribut mulu. Gitu. Yeah. Ya ini penting. Memorinya itu juga jelek ya suhu ya. Memori yang tersimpan. Jelek. Betul. Iya, nanti sampai gede aja kayak ada teman saya juga Sumatera. Dia nggak pernah dirayain ulang tahun. Jadi suatu saat waktu kita di Beijing sama-sama kita kasih surprise jam 12 malam. Dia udah tidur di hari ulang tahun ya. Digedar-gedar, nih bukan. Wah, anak-anak semua pada ngumpul. Happy birthday to you. Dia nggak bisa berkata apa-apa. Seumur hidup gua nggak pernah dirayain kayak gitu sampai nangis. Terus juga ini. Karena harmonisnya menurut orang tuh gue udah sayang sama lu kok dengan cara gua gitu. Yang penting duit terpenuhi, apa terpenuhi. Yes. Cara orang tua mungkin kadang dengan memberikan fasilitas saja ke anak. Sementara yang dibutuhkan anak bukan itu. Kadang anak nggak perlu nilai-nilai rupiahnya, tapi perhatiannya.
Nah, itu yang belum Ah, kita tanamin di keluarga sih, Su. inilah the Hmm. modern parenting. Iya. Modern sekarang sudah mulai mengerti dan sudah mulai memahami ya. Kalau dulu agak susah, kaku dan kemudian ya ini malu-malu. Tapi rasanya untuk kedepannya anak-anak kita pinternya luar biasa sih. SD, Betul. TK aja playgroup udah bahasa Inggrisnya udah jago-jago, ngomongnya udah jago-jago. Kayak saya nih ceramah ke anak-anak SD nih, kalau kita bawaannya serius, mereka bosen banget. Tapi kalau kita bawa ya itu kayak boneka atau kita ngelucu atau apa, mereka langsung seger banget gitu, pakai ekspresi doang, seger. Apalagi kita perhatiin mereka, ditanya gitu. Terus, kamu mau cerita nggak? Enggak, malu gitu. Suhu bisa lihat kamu ini sebenarnya banyak yang mau dikatakan, banyak yang mau diceritakan. Sini nggak usah malu, temenin. Begitu cerita dia panjang lebar dia ngomong. Wah, itu kalau retret anak-anak lucu gitu ya. Jadi begitu cerita mereka bisa cerita panjang lebar. Dan ada anak kembar 3. Anak bukan 3 ya, cowok. Nah ini cewek kembar 3. Wah, kembar 3. Bener-bener loh kembar 3. Gimana nih anak ya? Ternyata mereka nih udah kembar nih. Satu sama lain sifatnya iri-irian. Jadi kayak merasa bukan kayak yang kembar identik yang akrab. Jadi Cici tuh, dia kan ngomong Cici, ngomong Ade. Cici tuh paling diperhatiin sama mami. Terus Dede tuh diperhatiinnya sama papi. Ntar begitu cerita, kan kita pisahin mereka. Nah mereka cerita satu-satu saling jelekin yang lain. Kokonya dijelekin, yang itu dijelekin. Lucu. Iya. Ya, apa nih yang bisa disampaikan kepada kita? Ya Ibu Yvonne, kan kemarin banyak tuh saya bikinin video lo, wah sampai ngantuk-ngantuk tuh. Ini ada tentang parenting ya. Dari video yang pertama dulu ya. Ini anak pertama kan? Iya. Anak pertama nih pasti karena bapaknya masih imut. Iya, anak pertama. Ya kita lihat videonya kawan-kawan. Happy parenting, happy family. Nah, ini anak pertama, kelahiran anak pertama. Ini udah lengkap 3. Dari anak pertama ke 3 anak, bedanya setahun apa 2 tahun, 2 tahun? Pertama ke kedua beda 3 tahun suhu. Terus 3. sama yang ketiga. Ya, yang ketiga selisih setahun dari yang kedua. Oh, jadi 3 sama 1 tahun ya. Oke. Jadi selama dari anak pertama kan bapaknya belajar nih. Ibunya belajar. Hasil pelajarannya apa? Nah, boleh di-sharing dong. Buat yang pada mau menikah. Iya. Waktu pengalaman anak pertama banyak. Mungkin bisa di-sharing sama papanya. Silakan Bapak. Pertama di anak pertama itu kita try and error suhu. Yes. Jadi baru jadi bapak. Dan pemilihan sekolah itu anak pertama pindah sekolah 3 kali suhu. Oh ya, kenapa? Karena nilai-nilai yang kita mau adu di rumah tidak bisa diselaraskan di sekolah. Oh yes. Jadi kita pindah-pindah dan yang ketiga kita pindah ke sekolah Nanyang Cehui. Lebih menerapkan nilai-nilai budi pekerti. Budi pekerti, ya. Ya, betul. Memang kita kadang-kadang dalam hidup ya, kalau kita cuma ngejar nilai doang, prestasi, ranking bagus, jiwa seninya nggak muncul, jiwa yang pemikiran kreatifnya nggak muncul, apalagi jiwa moralnya, budi pekertinya nggak ada. Itu nanti cuma jadi robot. Akhirnya ujung-ujung lulus kuliah pun dia cuma kerja. Nggak ada inovatif, nggak ada apa, karena dia dari kecil sudah terbiasa menghafal, kemudian belajar, nggak praktis gitu ya maksudnya, yang udah akhirnya cuma bisa kerja sama orang. Nah tapi kalau sisi-sisi kreatif itu lebih besar, dan terutama juga sisi yang paling tinggi kan spiritual tentunya. Jadi kalau budi pekertinya baik, tingkah lakunya baik, apalagi menyayangi orang tua, dan orang tua semuanya, ya semua orang tua dia sayangin, dia kan gampang diterima di masyarakat. Ternyata dalam kehidupan ini yang kayak kita lihat sekarang, yang nggak kena pandemi, apa sih yang nggak kena pandemi?
mentor-mentor tuh. Nah, kayak Tiffany Kok, walaupun dia bilang orderannya sepi, tapi tetap aja bisa jalan dan orang tetap membutuhkan karena di bidang jasa. Nah, jasa kebaikan, jasa memberikan ngajar. Nah, kayak guru juga tidak pernah padam gitu. Nah, ini adalah satu sisi yang positif dari jiwa seseorang yang berkembang. Ya misalnya kayak saya belajar macam-macam. Dari kecil tujuannya pengen jadi dokter, tapi kuping ini telinga budek satu, nggak kedengeran. Pakai stetoskop nggak bisa, yang mana sih detak jantung. Jadi akhirnya kandas jadi dokter. Nah, terus pengen jadi yang lain-lain segala macam. Ya akhirnya kuliahnya di ekonomi. Udah kuliah di ekonomi, akuntansi. Waduh, akuntansi nggak bisa. Dulu kan IPA kan. Dari IPA lari ke akuntansi. Kayaknya gimana gitu. Terus akhirnya ujung-ujungnya ambil bahasa. Karena saya lebih seneng ngajar. Dari SMP saya udah ngajar sekolah minggu. Terus SMA saya ngajar SMP. Kuliah saya ngajar SMA. Jadi passionnya itu memang di jalur ritual, di jalur agama, religi gitu. Itu kebahagiaannya tidak bisa dibeli dengan apapun. Mama saya bilang, ngapain sih nggak jadi guru? Gajinya cuma berapa duit? Kecil. Tapi kepuasan batin ketika kita lihat anak-anak, saya suka anak-anak, ya itu nggak bisa dibayar. Akhirnya memang jalan hidup mau jadi buka importir mainan, ujungnya jadi biksu. Dan happy. Dan ketika udah jadi biksu, kita baru sadar, ternyata kenapa ya di Taiwan semua harus dipelajari, semua aspek harus dipelajari. Karena ternyata umat-umat itu banyak dari berbagai kalangan. Dan kalau kita nggak bisa menghadapi kehidupan, kita nggak tahu bagaimana memberikan masalah-masalah hidup, jawaban atas masalah-masalah hidup, nanti gimana mereka, siapa yang menuntun? Wah, ternyata tugas saya, kerjaan saya lebih berat daripada orang lain. Lebih berat dari Tiffany Kwok yang jadi MC. Kalau MC kan cuma ngomong, kalau jadi mix itu harus mikir. Jadi masalah orang kita pikirin, nah gitu. Ada Sisil nih di sini dari Surabaya, ya. Hebat dia, anak-anak yang luar biasa. Nanti Sisil kenalan nih sama anak-anaknya Tante dan Om Rudi ya, Tante Ivon dan Om Rudi. Anak-anaknya ganteng-ganteng loh Sisil. Sisil peduli lingkungan. Dia belajar untuk mendaur ulang semuanya. Dari gelas bisa dibikin keranjang, bisa segala macam. Iya. Oke. Terus apa lagi yang bisa diceritakan pada kita dari anak kedua? Kan tentu udah ada pengalaman dari anak pertama. Ya. Mungkin kondisinya dari anak pertama kan kita kan belajar gimana kita mengontrol emosi sendiri, gimana pada saat anak nangis, gimana kita menghandle diri. Kadang kita pasangan pun mau bisa marah, bisa naik darah gitu. Karena si anak yang tantrum gitu kan. Nah, sejak itu kita belajar bahwa semua sebenarnya dari diri. Kalau kita tambah marahin anak itu nggak akan diam. Anak itu belum mengerti bahasa. Jadi yang harus cara menghandle-nya ya kita. Kita harus betul-betul dengan setulus hati menghandle-nya. Baru mereka akan mengerti. Saya kalau diomelin, saya pasti berontak. Saya diomelin dari dulu, kalau saya merasa benar, diomelin pasti berontak. Kenapa? Kenapa gue diomelin gitu? Beda kalau dikasih tahu. Kalau kita dikasih tahu, oh begini ya, emang nggak boleh begini. Iya, alasannya apa? Kalau dikasih secara rasional bisa nangkep. Daripada ngapain sih marah-marah? Lu pakai buang-buang energi cuma buat marah-marah doang gitu kan? Nah, kadang-kadang kita juga begitu. Oh, kalau dikasih ngerti, oke. Pada dasarnya semua anak itu pintar. Cuma ada yang butuh perhatian, dia akan lebih menggoda orang tuanya. Dia butuh perhatian. Iya, Tiffany kok harus siapin ngomong apa. Oh iya, mikir ya. Iyalah, semua juga kerjaan harus mikir, Ci. Ya, oke. Terus di sini ada foto yang sangat menyentuh banget. Ini juga orang pada nanya nih, ih lucu banget. Yang di rumah sakit ya? Oh iya. Nah yang ini lucu banget nih. Ini anak nomor berapa nih? 1 dan 2? 2 dan 3 ya. Ini lucu banget tuh. Kayaknya gambar ini bisa banyak bicara sampai semua tersentuh gitu. Aduh, rasa sayang adik kakak, terus gimana ya, lucu memang.
Terus satu lagi waktu sakit. Nah ini kayaknya indah banget gitu. Jadi kalau dibikin buku atau dibikin cerita ini catching banget. Sampai dicek-cek dulu. Yang sakit dia tapi ngecek kokonya punya badan. Ada cerita nggak di balik ini nih? Kasih cerita kepada kita dong. Karena anak-anak mungkin kita dari kecil, walaupun anak masih kecil, kita biasain untuk ada gathering moment. Jadi kita setiap hari berusaha untuk ngobrol sama anak, walaupun dia masih kecil. Nah, walaupun dia nggak mengerti, tapi kita anggap dia akan mengerti nantinya. Gitu. Nah, jadi kayak pada saat si Dedek sakit, si Koko pun merasa perhatiannya gitu loh. Dia merasa kehilangan. Dia merasa gimana diinfus, tangannya nggak boleh gerak gitu-gitu. Jadi si Koko ini pun khawatir, muncul rasa khawatir. Memang lucu banget. Iya, memang mereka kadang dalam keseharian bisa berantem, tapi mereka peduli satu sama lain. Dan nilai itu yang kita mau tanamin di antara saudara. Sekarang kan kita lihat banyak orang-orang yang udah dewasa, antar saudara aja bisa berantem, gara-gara bisnis. Udah ngomong-ngomong. Yang lucunya kalau udah saudara berantem, anak-anaknya nggak boleh saling ketemu. Padahal sepupu. Urusan bapak sama adek, engkau adek, tapi anak-anaknya aja nggak boleh berteman. Lucu banget. Dan dendamnya itu diturun-turunin, turun-temurun suhu. Iya, iya kalau jadi kakek saya sih sedih loh. Kalau jadi kakek kan misalnya kita udah meninggal ya, kita lihat lagi cucu-cucu anak-anak ya, terus anak-anaknya ini ribut, tuh sampai cucu-cucunya aja ribut. Dan saya sebagai kakek, saya merasa gagal. Biasa banyak kecewa. Dan kalau leluhur kita ini udah kecewa ya, jangan harap hoki bisa datang itu ke anak-anak yang ribut. Biasanya pasti hancur, pasti habis. Tapi kalau mereka happy lihat anaknya, waduh baik banget, rukun, damai, bisa mengelola dengan baik semuanya, cucu-cucunya aku, udah pasti mereka blessing itu. Itu yang kita nggak tahu. Kita pikir orang udah meninggal ya udah aja begitu kan. Padahal kenyataannya banyak buku-buku yang ditulis kayak manusia tidak mati. Itu mengatakan bahwa yang di belakangnya ini adalah leluhur kita yang seneng banget sama kita, dia care sama kita, dia kasih blessing buat kita. Wah, akhirnya lancar. Terus ada juga leluhurnya yang nggak suka, dia benci, dia lihat anaknya gini. Ya udah, jangankan disumpah ya. Dia bilang hancur aja, dia mau hancur loh. Nggak bisa bangkit gitu. Nah, jadi ini penting dari dini. Kalau nggak dari dini, kita nanti hubungan ini kan nanti punya istri masing-masing. Dan kalau misal dia punya istri, tergantung istrinya bagaimana. Kalau istrinya bilang udah gini, apalagi rebutan sesuatu, mungkin hubungan antara adek itu tetap dekat. Tapi kadang-kadang kan sayang siapa sih? Sayang istri apa sayang saudara? Ya istri lebih berat kadang-kadang begitu kan. Karena mencintaimu selamanya. Cinta itu buta. Buta kan katanya. Jadi saudara ya cuma saudara kadang-kadang, kecuali dia dulunya sangat dekat banget. Hubungan antar keluarga itu dekat dari kecil juga, hubungannya dekat, lebih kuat. Ya, terus bagus juga ya family gathering ya. Nah ini ada yang sakit juga ya kayak yang pakai piyama ya. Bukan. Bajunya beda sendiri. Ini kemarin ceritanya gimana kita ngerayain birthday di antara anggota keluarga. Jadi yang birthday siapa ini? Papanya. Bapaknya yang gede. Bapaknya bajunya bisa kembar warnanya. Iya. Bapaknya birthday dirayain anak-anaknya. Jadi yang masak anak-anaknya itu. Nah, ya, yang masak, jadi si Koko yang masak. Si Koko yang masak, dan malam-malam papanya pulang, udah mandi, ganti baju, disurprisein sama anak-anak. Saya di bawah hanya mantau, gimana cara masaknya, udah bener belum? Pakai gasnya betul. Berarti yang itu kali. Yang ini kali ya? Kayak gini, masak sendiri ya? Iya, betul. Dan setiap kali, itu waktu anak-anak masih agak kecil. Nah, sekarang, di tahun ini kemarin kalau ada yang ulang tahun mereka masak satu macam sayur per orang. Mau buat minum kek, mau apa kek, yang penting ada dari hati. Jadi kita lebih mengutamakan kayak gitu. Ini jarang loh di keluarga-keluarga milenial gitu, di keluarga-keluarga baru ini teknik-teknik melatih anak kayak gini ya. Mungkin pemirsa juga bisa bilang, wah ini good idea gitu ya. Kayaknya ini inputan yang bagus gitu mendekatkan keluarga. Ya bener, ini inovasi juga sih.
Jadi kayaknya mereka punya responsibility, lalu kemudian melihat kebahagiaan buat orang tua, dan kemudian mereka usaha sendiri. Kan jangan sampai kan anak-anak playgroup atau anak SD sekarang kan udah pada kayak pergi kemana gitu, dia misalnya jadi dokter, dia pura-pura jadi dokter, dia jadi chef, pura-pura jadi chef, ya kayak Kids Tania gitu ya, kayak Kids Tania. Nah, itu kan pura-pura. Nah, kalau memang kita kasih kesempatan mereka jadi beneran melayani dan ini, kayaknya seru juga ya. Asal dipantau, jangan sampai nanti kenapa-napa. Tapi memang kalau orang tua terlalu khawatirin ya, jangan ini nggak boleh deket-deket api, jangan kena minyak. Anak itu nggak bakal selamanya menyentuh loh, betul. Mendingan lempar aja biar mereka tanganin sendiri ya. Ya tadi kenapa Ceh? Mau ngomong apa Ceh? Nah, dan pada saat mereka buat masakan masing-masing, kadang kan bisa jadi masakannya nggak enak. Tapi kan kita harus menghargai. Kita kan harus menghargai. Dan dia sendiri harus dengan hati kan untuk menservis masakan itu. Dia kan harus mikir, saya buat apa ya? Indomie kek atau apa? Walaupun Indomie, walaupun sirup kurnia yang dikasih es buah, itu pun sudah jadi sesuatu ide kan. Dan itu berarti kan hasil pemikiran dia, kepedulian dia. Itu yang kita tanamkan sih Suhu. Jadi kita nggak mau pada saat misalnya merayakan ulang tahun beli barang dari luar. Kalau mau merayakan kita masak masing-masing. Mereka buat kartu ucapan Suhu. Iya. Ucapannya apa Papa? Art and craft. Iya. Selama ulang tahun Dedi. Yes. Dan kayak tahun kemarin Dedinya disurprisein sama si Koko Brian. Dia main gitar, happy birthday. Dia udah masak. Wah, bisa main gitar. Ya, dia matiin lampu. Dia kasih surprise, langsung main gitar kasih Dedi. Wah. Ini emang kalian juga begitu dulunya, atau memang ini dapat anak yang spesial, atau memang hasil belajar dari Bapak Edi itu, Ayah Edi? Banyak sih, gurunya banyak. Semua sebenarnya kalau kita lihat, semua anak itu pun guru kita juga gitu. Anak itu ngajarin kesabaran, anak itu ngajarin kita bagaimana melayani dia. Itu semua sebenarnya guru kita sih. Nah itu kita mulai belajar, mulai mengerti apa sih kesukaan si Koko apa. Si Koko senang dipuji, ya kita kalau apa kita kasih pujian. Nah misalnya si Dede sukanya perhatiin dengan kasih sayang, dengan hagi, ya kita hagi gitu, perhatian. Jadi dengan ada packing duck lover tuh ya, nanti dikirim ke Medan, nyampe. Buat anak-anak semuanya ya. Vegetarian atau enggak ngomong-ngomong? Enggak vegetarian sih sebenarnya. Oh iya tuh. Udah tuh cipacking. Cipepek. Ya, ini cici kita luar biasa. Wah, waktu di bendera merah putih itu jadi cantik kali dia dandan, luar biasa. Wit. Ketawa dia. Yes. Jadi anak-anak ini luar biasa memang ya kalau kita lihat. Nah, ini juga ada Syuling Yanti, dia juga punya anaknya pinter-pinter sekali. Nah, kita pertanyaan masuk nih, apa sih positif parenting? Ya, emang parenting ada yang negatif juga ya? Ada positif, ada negatif. Oh, toxic, yang orang tua toxic. Ya. Toxicnya dari anak atau dari orang tua? Dari orang tua. Kebanyakan kita orang tua kan mengharapkan anak kita, misalnya kalau kita dokter, kita ngarapin anak jadi dokter. Itu dengan sendiri kita udah memaksakan kehendak. Belum tentu anak suka, gitu kan. Nah, dan itu nanti satu hari anak jadi dokter pun belum tentu dia menjadi dokter yang sukses. Karena itu bukan keinginan diri. Ya. Ada teman kita yang kemarin ini, yang princess itu ya. Nah, itu kan mamanya dokter. Sebenarnya mamanya pengennya jadi artis, jadi penyanyi. Tapi ya karena memang udah harus kuliah kedokteran, dan akhirnya sekarang sih enjoy aja. Dia enjoy kedokteran. Tapi artisnya ya kemampuannya sekarang diturunin ke anaknya. Iya, saya live sore, soalnya sembahyang dari pagi sampai sore. Ada waktu istirahat sih, jam 1:30 sampai 1:30, tapi waktunya mepet sekali. Ya. Oke, nah terus ada lagi di sini ditanyakan, hati-hati dalam berucap kepada anak. Nah, ini orang tua sekarang mana mikir dulu sih kalau memang lagi fanau gitu, kalau lagi bermasalah, dia lagi pusing atau lagi apa, ya pasti ngomong aja tuh. Jarang yang memperhatikan ucapan kepada anak. Ya, sebenarnya itu kalau
simpelnya ya, cara pikirnya kita, kalau kita merasa ucapan itu ke kita membuat kita sakit hati, bagus jangan diucap. Nah, jadi kita kayak gitu. Jadi untuk ngerem kita dengan mikir dulu dong, kalau mau ngomong mikir dulu. Bukan, karena kita juga kalau dibuat begitu kan kita nggak suka. Begitu Nggak juga suka, anak-anak kita. Betul. Tapi kalau orang lagi emosi mana bisa dipikir. Nah, jeplok air tuh. Kadang gitu, pada saat kadang saya lagi emosi, nanti si suami yang diamin, ingat, sabar gitu. Nanti kalau dia lagi apa, saya juga suaminya sabar. Kalau yang pasangannya nggak sabar gimana? Siapa yang ingetin? Makanya Suhu, sebenarnya ini satu blessing juga sih, dapat kita pasangan yang sama-sama mau belajar. Karena kalau kita nggak mau sama-sama belajar, nggak mungkin kita bisa didik anak. Anak perlu figur ayah sama ibunya, nggak bisa satu. Betul. Kenalan di mana dulu, Cek? Kenalan di kerjaan, Suhu. Di kerjaan. Iya, akhirnya bisa ketemu, terus cocok gitu ya. Nyocok-nyocokin dulu ya, apa emang waktu ketemu langsung cocok nih? Ya, mungkin merasa saling cocok ya. Mungkin kita merasa saat bersama kita bisa jadi diri kita sebenarnya. Jadi nggak yang palsu-palsu. Yes, ini yang bagus saat kita bersama, kita menjadi diri kita yang sebenarnya. Ya banyak kan orang kan kalau lagi ngejar atau kalau lagi ada baiknya, baik banget. Ntar begitu udah nikah, loh kok gitu. Jadilah diri apa adanya. Yes, betul-betul. Sama sore Su, sama sore Krismayanti. Iya, jadi ucapan pun harus dipikirkan ya. Kalau misalnya satu emosi, satu menandukan. Satu lagi kesel, satu yang hibur. Tapi ini nih sekalian emosi nih, gejolak perasaan. Orang tua kalau ribut, bayaannya lama apa cepat? Bayaannya kadang kita perlu waktu untuk nenangin diri, dan kita biasanya baliknya dengan diskusi. Menurut saya itu begini. Kadang tapi di rekaman anak yang tadi saya katakan, karena kalian kalau udah bayaan kan anak nggak tahu. Kalau lagi berantem kedengeran sama anak. Nah, kalau lagi bayaan anak-anak cuma taunya ya nggak tahu gitu. Jadi selamanya konsep anak, bapak gua berantem tuh, lagi marah tuh. Gimana jelasin kalau orang tua lagi ribut ke anak? Pendekatannya gimana ya? Sejauh ini kita kalau mau ribut, kita cari tempat tersendiri di luar dari anak. Karena kadang itu pelajaran sih, teori. Tapi itu harus dipraktekkan dan worth it ya. Dan kadang kalau kita lagi rame-rame udah kita bilang udah. Nah, nanti kita sendiri menyendiri dan ngomongin. Nah, ini kan anaknya cowok semua nih. Belain bapak apa belain mama? Tergantung case. Iya. Anak vokal sih. Tergantung case. Anak vokal Suhu. Karena kita biasa untuk tahu yang mana yang salah, mana yang benar. Jadi giliran si saya salah, anak akan ngomong, mami bilang kayak gitu, kenapa mami buat? Jadi kita sadar kan. Nah, itu kemarin ada yang ngomong, anak saya suka nyautin. Itu kan ada hukum tabur tuai atau hukum karma sebab akibat ya. Jadi anak saya suka nyautin. Tuh kan, mama jangan begini dong, kata Suhu begitu. Iya, ada Jordi juga nih pembicara kita besok. Jordi Wong Sidarta ya. Nah, dia besok akan ngisi di siang atau di sore, Jordi. Pilih aja ya, mau siang atau mau sore ya. Jordi juga dari kecil sudah dibully, maka dia nggak mau lanjutin sekolah tuh. Nah, cerita lengkapnya besok. Jadi dia sering dibully, terus juga dia ada gangguan di mata, tetapi sekarang dia jadi anak muda sukses. Wah, sampai gubernur kita, mantan gubernur Jakarta dulu, sama presiden segala macam, tim sukses. Ini anak luar biasa. Jadi bukan artinya ijazah sekolah itu benar-benar kepake banget. Lu nggak punya ijazah juga asal kreatif, bisa memberikan sesuatu dan belajar dari semua orang, belajar dari apa, bisa sukses. Ini kayak Jordi Wong. Dia juga sama Kotomi Wong juga dulunya sering konsultasi, sering nanya, dan akhirnya berjalan sendiri. Sekarang udah lumayan, entrepreneur muda. Wah. Banyak orang hebat. Jadi kehidupan itu kadang-kadang kita lihat gagal lah atau apa, itu bukan dari nilai sebenarnya. Ya, satu anak itu udah dicap dasar goblok, dasar tolol, dasar apa. Belum tentu hidup dia nanti jadi orang yang belangsak gitu kan. Nah, bisa jadi dia malah lebih sukses dari yang lain gitu.
Nah, di sini kita lihat. Ini juga ada Jason Spencer. Wah, ini pembicara belum tahu tanggal. Jason Spencer ini dari kecil udah spiritual banget dia. Dia udah luar biasa, belajar banyak, dan dia hafalannya kuat. Dan kelebihan dia sekarang adalah translator. Jadi dia nih kalau misalnya ada lama Rinpoche atau dari luar ya, ceramah ya pakai bahasa Inggris, Rinpoche-nya ngomongnya panjang loh, tapi dia bisa rekam dan dia terjemahin secara sempurna. Dan saya nggak lihat dia nyatet-nyatet. Kadang kita nyatet aja masih susah terjemahin. Itu bakatnya Jason Spencer ya. Luar biasa, dan saya salut gitu dengan beliau. Iya tuh, Jody Wong sama Jason Spencer, Cifani. Ya, nanti juga Cici Ivan boleh diajak live sama Cifani Kwok. Mau bapaknya dulu atau emaknya dulu. Jadi kita ya kalau lihat kayak gini bahagia banget kalau anak kita itu sukses di dalam hal-hal bidang yang dia suka. Ya dulu kalau kita perhatikan lagi, anak-anak kecil kan nggak semuanya bisa dipaksa harus menyukai satu bidang. Tetapi ternyata bakat dari orang tua juga nurun ke anak. Nah, kayak di sini, 6 peran penting ayah dalam mendidik anak. Kebanyakan dalam parenting pasti yang nekanin itu adalah ibu. Betul kan? Ya. Ibu. Tapi di Cici punya IG ditulis 6 hal penting ayah dalam mendidik anak. Karena yang di rumah biasanya ibu. Ayah kan udah sibuk di kantor. Pulang, kecuali toko ya, tokonya di rumah atau ruko masih bisa ya ketemu sama anak. Nah, terus kalau misalnya ayah pulang, terus mendidik anak, apa kira-kira penting peranan ayah kepada anak? Ada Ko Anton, selamat sore Ko Anton Teddy yang humble. Saya juga suka banget kalau ngeliat Ko Anton bercerita ya. Beliau adalah sosok orang sukses, tapi humble banget. Dan ngomongnya itu asik, itu pantesan jalan-jalan dulu. Jadi kayaknya memang anak-anak nih ya, saya perhatikan ya, kalau dia senang jalan-jalan, dia udah senang explore satu tempat-tempat lain, dan dia senang membawa orang atau bicara, pasti jejaknya ngikutin Ko Anton Teddy. Iya. Top banget, next level ya. Ya, oke. Peranan ayah dalam mendidik anak. Itu kasih quality time, Suhu. Buat siapa? Buat anak? Buat anak sama istri. Setiap malam kita jam 8 ada sharing session. Oh, duduk gitu ngobrol sharing. Nah, ya sharing session. Terus setelah itu 15 menit meditasi. Wih, yes, good. Ya. Anak dikasih gadget nggak sih? Dikasih main game? Gadget. Nggak ada gadget. Nggak ribut. Kan sekarang ada Among Us tuh, Among Us yang jadi mata-mata jadi apa itu kan kalau satu nggak main pasti ribut kan? Ya. Enggak ya? Enggak. Kita nggak kasih ke sana. Kita lebih kasih mereka untuk mengeksplor hobinya mereka. Jadi bukan dengan hal-hal yang tidak penting. Karena kadang memang sekarang dunia digital itu membantu banyak, tapi merusak juga. Yes, betul. Kayak ada orang jadi imposter itu kan dicurigain, terus jadi tuduh-tuduhan, jadi berantem loh, beneran. Siapa yang imposter? Wah, gini-gini berbohong juga, udah berbohong, memfitnah, dan akhirnya membela diri, ribut jadinya. Nah itu kadang-kadang mesti butuh bimbingan. Karena saya aneh juga, adik saya kok ikut juga main begituan, tapi mereka sih happy-happy aja gitu. Malah yang jadi imposter dia teriak, saya imposter katanya. Jadi memang beda-beda didikan anak-anak itu juga bisa bersikap beda-beda. Oke. Nah, itu tadi. Ini yang bagus banget tipe pola asuh orang tua, ya kan? Ada pola asuh helikopter. Helikopter. Pola asuh helikopter, bingung saya. Pola asuh helikopter. Bersikap langsung dalam setiap aspek kehidupan anak, membiarkan anak menghadapi kesulitan, mengikuti anak kemanapun dia pergi. Ya, jadi anaknya dibiarin aja ngadepin kesulitan sendiri ya. Jangan apa-apa diprotek orang tua. Ya, lebih sedikit diprotek orang tua. Tapi orang tuanya mantau. Ya. Pola asuh macan, bapak gua nih. Macan. Tapi papa sih asik banget
dulu itu dia pokoknya anak cowok semua harus kerjain sendiri, jangan kayak cewek. Ya benar, harus bisa, semua harus bisa. Apa harus bisa? Saya bisa kok Pak, bisa bongkar, nggak bisa pasang. Terus nggak ngeliat si papa itu memang dia juga semua serba bisa gitu, apa juga bisa dikerjain gitu semuanya. Nah dari sinilah kita bisa melihat orang tua atau ayah memang betul-betul sih ada ini banget buat anak ya. Nah buat maaf ya yang udah nggak ada orang tuanya atau ditinggalkan oleh ayahnya, nah kamu juga bisa menganggap orang lain sebagai ayahmu sendiri. Jadi kita bersosialisasi itu misalnya ada tetangga, dianggap om atau apa tante, ya itu kita juga bisa belajar dari mereka. Bukan karena kita kemudian nggak punya ayah, terus kita dendam dengan semua laki-laki, atau kita menjadi takut sama laki-laki, bukan. Kita bisa mengembangkan kepada mereka yang baik, seperti kayak saya, suhu kan udah pasti aman ya, pendeta, romo, kiai, nah itu kita anggap mereka sebagai ayah atau bapak guru atau apa. Nah sebetulnya kehidupan itu akan indah. Kayak kami menjadi anggota sangga, menjadi biksu, semua orang tua adalah orang tua kami. Semua anak-anak juga anak-anak kami. Dan lucunya kalau lagi liburan, semua orang tua pada bilang, Su, titipin anak ya, kita mau jalan-jalan. Wih, enak bener. Anaknya dititip ke suhu. Merekanya happy-happy katanya. Ya, lucu-lucu memang. Ya. Dari 4 tipe anak yang positif, pola asuh kasih sayang, mana yang lebih kuat diterapkan di keluarga? Positif ya, positif. Ya. Kasih sayang? Kasih sayang juga. Kasih sayang. Kasih sayang juga. Kita mengajarin anak untuk segala sesuatu melihat dari sisi positifnya, jangan mengeluh, jangan sedikit-sedikit, jangan. Dan melihat sisi negatifnya. Iya. Mengeluh itu bawaan dari kecil kali ya, karena sudah terbiasa ya. Iya. Dan mungkin banyak loh, sampai sekarang orang udah gede aja dia, aduh nggak bisa, aduh takut. Ada satu, bener-bener ini saya lihat sendiri barusan aja. Dia dari dulu pinter banget, memang orangnya ini, papanya ini pinter, pokoknya nggak pernah sepi. Nah kemudian kan toko tutup, dan kemudian istrinya stroke, dan kemudian dia kayaknya banyak masalahnya terbeban di sini. Semua dimasuk di sini. Jadi semuanya negativitas juga ada di sini. Semua yang di sini. Dan saat itu waktu yang terberat buat dia memang betul. Karena kita nggak bisa berpikir positif. Tadi dia bilang, aduh nggak ada duit. Terus saya bilang ke anaknya, udah gabrukin aja duit di bapaknya. Kan anaknya udah pada kerja kan. Mungkin bapakmu digabrukin duit happy. Udah suhu. Udah digabrokin duit, tapi mamanya bingung lagi. Ini banyak, mau tahu di mana, nanti diambil orang, dirampok, tahu di lemari bahaya, semuanya. Jadi nggak ada bahagianya. Ya. Kenapa? Karena terpola. Pola dari kecil selalu bingung, selalu curiga, selalu gimana. Nah, makanya dari sini nih, dari anak itu jangan stresan. Kalau anak udah muncul stresan, nanti begitu tua kita tidak sadar itu akan terjadi pola gitu dalam hidup. Saya bilang, aduh suhu tolong doain ke, ditiup ke, diapain ini sakit. Nah, kalau pikirannya dia yang panau, pikirannya dia sendiri yang masalah, siapa mau tolong juga nanti akan terus aja ada masalah. Kayak misalnya dia khawatir, ini ada setan yang ini dalam pikirannya, ya udah nih saya kepretin, cepet gitu kan, setannya udah hilang. Oh iya, tapi kok masih sakit. Nah ini dia. Jadi kadang-kadang kita penting banget kepercayaan, cinta kasih. Ketika kita kehilangan seseorang juga sama. Di rumah berantem mulu, orang tua ribut mulu, suatu saat ditinggalin sama seseorang yang nggak tahu siapa duluan. Dan ternyata ya rindu. Rindu apa yang dirindukan? Masa-masa berantem. Udah nggak ada papi, udah nggak ada yang ngomelin. Ternyata berantem aja mesti jadi kangen ya. Iyalah, lu nggak tahu. Iyalah kita taunya orang tua berantem lu. Ternyata kalau udah berantem, papi jadi lebih romantis. Kan itu anak-anak nggak tahu. Karena masalah romantis cuma masalah berdua gitu kan. Nah jadinya mereka merindukan hal-hal yang kayak gitu orang tua. Oke, apa nih kebaikan yang pengen disampaikan buat semuanya? Nggak sadar lu udah 50 menit. Cepet bener. Kebaikannya mungkin suhu
jangan hanya memberikan tempat tinggal untuk anak, tapi berikan Oh home ya, untuk anak. berikan Karena tempat tinggal sama home. Apa bedanya? Home rumah, tempat tinggal juga rumah. Yo, apa bedanya? Satu bahasa Inggris, satu bahasa Indo. ya, kalau house lebih kepada bangunannya, Suhu. Oh Lebih ya, kepada house adalah bangunannya. Home sweet home. Ya, my home. Jarang loh orang ngebut my house gitu ya. Kayak kalau mau beli house, buy house gitu ya. Iya. Karena fisiknya bisa ada rumah, tapi dalamnya kosong. Kenapa kosong? Nggak ada perasaan. Cool, dingin. Masuk kamar, udah masuk aja masing-masing. Yes, betul. Kalau home, running home. Zamannya juga, Suhu. Karena zamannya juga sekarang, Suhu. Di mana-mana semua dunia digital. Anak-anak dengan gadget masing-masing, orang tua juga kerjaan juga zaman sekarang online-nya sampai malam, jadi tidak ada waktu. Ada satu didikan yang bagus, waktu makan handphone taruh semua. Ya. Jadi semuanya betul-betul makan, betul keluargaan. Nah nanti kalau udah selesai makan terserah ambil lagi handphonenya. Jadi kadang-kadang sekarang orang yang saking sibuknya makan aja udah nggak tahu rasa makanannya loh, karena dia sibuknya di handphone gitu kan. Nah ternyata dia makan apa, enak apa enggak, rasanya berapa, dia udah nggak menikmati makan. Makanya kita kalau melakukan program pelatihan diri ya, nggak ada handphone. Oh, terus gimana? Makan harus dirasakan, nasi rasa nasi kayak apa, sayur kayak apa. Kita nggak bayangin nih, itu sayur datang dari mana? Itu siapa yang masak? Orang tua di rumah udah masakin. Anak saya nggak mau. Mama udah masak, nggak apa-apa mah, nggak usah, aku bisa go food, bisa grab, bisa apa gitu kan. Oh, dia bisa beli sendiri. Iya. Orang tuanya padahal masakin dengan cinta, dengan harapan anaknya mau makan. Ternyata sampai di rumah nggak dimakan. Aduh, sedih. Makanya kalau retret itu saya suka bikin renungan. Kamu itu udah berapa banyak kesalahan yang dilakukan pada orang tua. Coba tuliskan semua dosa-dosa kamu dalam kertas. Wah, ditulis itu. Biasanya kalau kejelekan, cepat nulisnya. Anak-anak itu kalau ngomong kejelekan orang tua, cepet banget tulisnya. Tadi bilang, kebaikan apa yang orang tua kamu telah berikan. Terus kamu bisa memberikan apa kepada orang tua. Tangannya susah bergerak, bener. Kalau disuruh ngomongin jelek-jelek, komplain. Maksudnya gini, kamu mau komplain apa sama orang tua kamu? Cepet, nulisnya cepet. Terus, kebaikan apa yang orang tua sudah kamu berikan pada kamu dan kamu berikan pada orang tua? Oh lama dia harus mikir dulu. Terus kadang-kadang ada anak yang nggak mau nulis juga. Nah dari situ kita bisa nilai. Terus baru dibikin renungan. Seandainya entar pulang, kamu tahu kabar papa sudah tidak ada, mama sudah tidak ada. Kamu mau besar dengan siapa? Yang kamu anggap bermasalah, suka ngomel, suka begini, kamu nggak suka. Kan komplainnya banyak tuh tadi kan. Tiba-tiba sekarang begitu kamu pulang dari retret, udah nggak ada. Nangis tuh biasanya. Satu nangis, nular, semuanya nangis. Ya, oke. Itu kamu udah tahu rasa kehilangan itu seperti itu. Ya gitu. Makanya sekarang doain orang tua supaya mereka umurnya panjang, supaya mereka bisa merasakan kebahagiaan, supaya mereka bisa tidak menderita. Tulis surat cinta buat orang tua. Nah, mereka tulis tuh surat cinta. Nanti setelah surat cinta ini jadi, kamu kirimkan surat cinta ini kepada orang tuamu, kasih kepada mereka, suruh mereka baca atau kalian baca. Nah itu biasanya worth it dan berlaku. Iya. Kurang mindfulness-nya ya sekarang. Iya, sekarang cuek. Mereka berpikir mereka disayang banget sama orang tua, protek banget orang tuanya pada dia. Tapi ya apa-apa gampang. Tapi kalau kita lihat di pedesaan tuh kan beda lagi dengan di kota. Maka kita perlu tuh retret kalau ke desa, ajaklah kita kayak dulu ada tayangan tukar nasib ya di RCTI atau di mana dulu ya, itu ada tukar nasib. Bagus itu, anak kita ajak ke kampung yang orang susah, atau kalau pas kita baksos, ajak anak-anak. Kadang sekarang kan baksos orang tua doang yang pergi. Tapi ketika anak-anak ngelihat ternyata ada tuh yang hidupnya kayak gitu. Ada satu dulu masih kecil banget, murid saya dulu kacamatanya tebal banget. Saya bingung kacamatanya kok kayak pantat botol gitu. Tebal banget. Kenapa kamu? Kamu sering baca gelap-gelap ya? Atau kamu apa? Dia nggak ngomong, nggak tahu suhu ya. Mungkin mata saya memang begini, lemah. Terus kita datengin rumahnya.
Pas datang tuh udah maghrib. Tahu nggak apa yang dilakukan? Bapaknya itu cuma, ya transif. Bapaknya itu cuma tukang bengkel sepeda. Jadi kalau bannya pecah atau pelek, bengkel, bapaknya tuh bengkel. Anaknya itu tiap hari nemenin bapaknya kerjain kerjaan. Dan sekolahnya itu, belajar sekolahnya itu kalau udah malam, udah tutup bengkelnya, di depan TV. TV-nya hitam putih, pakai aki. Jadi ternyata belum masuk listrik. Jadi itu anak baca buku pelajaran di depan TV. TV yang pakai aki itu. Nah, ya gimana matanya nggak mau rusak. Ya, tapi itu berbakti banget. Anak itu berbakti banget. Dan dia ranking terus. Cuma ya gitu. Kita baru tahu latar belakangnya ternyata begitu. Kata saya, kamu belajarnya dibalik deh. Siang kamu belajarnya. Nggak bisa, siang rame. Bengkel kami rame. Papa cuma satu orang gitu kan. Oh, ternyata hidup itu berat banget. Mereka baru bisa tenang itu saat malam hari, saat mau udah gelap, dan dari TV itu dia bisa belajar. Kelilin Petromak juga nggak kuat, katanya Petromak mahal ya. Jadi ini sekalian bapaknya nonton TV, keluarganya nonton TV, dia belajar di situ. Aduh, ya ini hidup sih memang. Oke, tinggal 4 menit lagi. Apalagi yang mau disampaikan ke Rudi Wijaya dengan Ibu Yvonne Yolanda. Anak-anak pada kemana nih jam segini? Anak-anak lagi di atas. Anak-anak lagi di atas. Nanti kapan-kapan sama yang gede ya kita live. Boleh. Ya Pak Rudi, apa yang bisa sampaikan closing entries jurnal itu closing. Anak ekonomi closing entries. Suhu, semoga channel Vibrasi Kebaikan ini dapat menginspirasi banyak orang. Ya, terima kasih. Ini juga karena Kotomi Wong, ya, bantuan dari mereka juga. Tadinya saya ini pemalu, Lause Inspirasi Kebaikan, Lause Prianto Chang. Itu dari awal ketemu saya, dia bilang, Suhu, kita rekaman. Saya bilang, suara saya jelek, Lause, nggak pede juga. Terus, bisa lah Suhu, bisa, gitu. Terus diajak ceramah, talk show, lintas agama juga dengan Pak Prianto Chang. Dan begitu saya ke sekolah Katolik itu tempat Lause, waduh, anak-anak Lause udah pensiun. Begitu Lause balik lagi ke sekolah, itu anak-anak semuanya sama Lause itu udah kayak ayah, udah kayak teman, udah kayak sahabat. Dipeluk Lause nih, hau cukucen gini, semua disayang banget sama anak-anaknya. Di situ loh saya baru lihat, buset, ada ya mantan guru atau guru lah ya yang anak-anaknya mencintai sampai kayak gitu. Dan semuanya, Lause-nya masuk ke kelas, semuanya heboh. Lause, gitu. Kayaknya dicintai sekali. Ini, powernya wonderful. Dari situlah saya mulai belajar. Terus ikut Kotomi, ngelihat dari baca bukunya Think dia, ini true story banget sih. Memang ada orang kayak begini. Terus kata Lause, iya ada Suhu, itu orangnya. Baru akhirnya Kotomi bilang, ya Suhu juga bisa bikin di pagi. Tadinya mau disamain 1001 di malam Kotomi. Saya 1001 di pagi. Cuma jadwalnya nggak sempet, kalau jam 10 baru beres. Jadinya akhirnya saya ambil jam 11.01. Kan ada kosong adalah isi adalah kosong. Angkanya 1 dan 0. Tapi 1 dan 0 ini bisa menghasilkan komputer, bisa menghasilkan macam-macam bilangan biner ini. Luar biasa. Dari kosong, ada dan tiada adalah ada. Terima kasih semuanya. Semoga kalian berbahagia di Medan ya. Nanti teman-teman yang di Medan jangan lupa bisa reunian sama Sis Yvonne ya. Nah, semoga Medan juga bisa maju. Terus ada juga dari Medan komunitas eko enzim. Ini juga mau sharing tentang bagaimana sekarang mengumpulkan sampah bisa dikelola menjadi enzim yang bagus, bisa macam-macam buat lingkungan dan segala macam. Ya, terima kasih Medan. Horas, semoga semuanya berbahagia. Salam buat anak-anak dan Packing Duck Lover. Jangan lupa kirim ke alamat di Medan. Sponsor. Thank you, bye-bye. Kagak bisa kayak ending. Ya, udahlah tanggung. Ya.
Itu masih 21 detik. Udah terlambat, nggak bisa diet. Baik, terima kasih semuanya. Dan ingat selalu memancarkan salam cinta kasih dan kebahagiaan dimanapun Anda berada. Terima kasih. Waktunya pulang. Cecen. Bye.